Tapi justru perintah pertama itu baca. Bacalah. Baca apa ini? Terserah. Baca ciptaan Allah yang terhampar, baca ciptaan Allah yang ada dalam diri kita, membaca ciptaan Allah yang tertulis nantinya, yaitu mushaf Al-Quran. Kenapa mesti membaca? Karena kata para ulama, kalau kita belajar, kalau kita membaca, kalau kita menjadi orang yang berilmu, maka ilmu itu pasti akan membuat kita menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Pasti. Ada orang nih, dia terlahir dari keluarga non-muslim. Besar di lingkungan non-muslim. Kemudian dia belajar. Belajar betul-betul. Belajar serius. Bahkan kalau perlu mengkompar seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Belajar tekun. Injil pelajari. Tripitaka pelajari. Quran pelajari. Semakin dia banyak membaca dan belajar, justru akan membuat dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya itu siapa. Sudah nggak bisa kasusnya dihitung dengan jari. Nggak terhitung. Sampai dulu yang pernah kita ceritakan di majelis ini juga, saya punya teman dekat, dia pemuka agama lagi. Pemuka agama sebelah. Agama selain Islam. Pemuka agama. Tapi karena setiap malam minggu kami itu selalu diskusi, apa di dalam kitab suci kamu? Oh, gini Ustaz. Oh, kalau di dalam Quran begini. Itu terjadi selama 2 tahun kita diskusi. Setiap malam minggu. Akhirnya mu'alaf. Karena belajar itu akan membuat kita menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Agama yang sebenarnya. Sebaliknya jemaah. Meskipun kita lahir dari orang tua muslim, tumbuh di lingkungan yang muslim, tapi tak ada kemauan untuk iqra, tak ada kemauan belajar, gak ada kemauan menimba ilmu, gak ada semangat duduk di majelis ilmu, bukan tidak mungkin Allah akan membuat kita kehilangan dari agama yang sesungguhnya. Kita menyebutnya murtad. Ada kejadian jamaah. Kami itu termasuk yang aktif memberikan ceramah di banyak PT di kawasan Batamindo Muka Kuning. Ada satu PT di Batamindo itu tahun 2000-an, 90 sekian sampai 2000, itu ada satu PT yang mempersulit karyawannya untuk sholat. Jadi sholat 5 waktu itu susah. Bahkan yang berjilbab itu sulit untuk diterima. Kemudian sekelompok orang ini membuatlah majelis taklim. Jadi itu termasuk majelis taklim yang cukup tua di Muka Kuning, di PT Muka Kuning. Buatlah majelis taklim. Yang tujuannya majelis taklim ini untuk membuat keputusan formal bila mana manajemen perusahaan mempersulit orang Islam untuk beribadah. Intinya begitu. Akhirnya karena majelis taklim ini ada musola di perusahaan itu. Bahkan sekarang sholat Jumatnya di dalam PT. Udah enggak, sejak corona kemarin, kemudian dibuat kebijakan, udahlah nggak usah sholat di Nurul Islam aja, sholat di PT aja, nggak makan banyak waktu. Jadi kita yang khutbah di PT itu. Singkat cerita, dari banyak pengurus yang berjuang mendirikan majelis taklim, itu ternyata ada satu yang beberapa tahun lalu murtad, keluar dari Islam. Padahal dia yang ikut mendirikan majelis taklim di perusahaan. Kemudian jamaah nanya, kok itu bisa terjadi ya Ustaz? Dia ikut berjuang mendirikan majelis taklim kok tiba-tiba murtad? Kemudian saya menyampaikan begini. Allah itu menganugerahkan kepada kita banyak hal. Saya kasih contoh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Itu anugerah pemberian Allah untuk kita. Tujuannya banyak. Membuat oksigen menjadi bersih. Kalau hujan lebat tidak terjadi banjir. Itu karena ada pohon-pohon. Nanti diserap. Tapi kalau pohon ini nggak dijaga, nggak kita rawat, kita main tebang asal tanpa perhitungan,
tidak menutup kemungkinan saat hujan lebat akan terjadi banjir. Dan yang akan terkena dampak adalah kita yang tidak merawat itu, yang tidak menjaga itu. Hidayah dalam diri kita juga begitu. Hidayah ini pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, tapi tidak bersifat permanen. Tergantung kita mau jaga atau tidak itu hidayah. Kita mau pelihara atau tidak itu hidayah. Atau ditebang begitu saja. Atau dibiarkan kering dan mati begitu saja. Maka perintah pertama kali adalah bukan sembahlah Tuhanmu yang menciptakan. Bukan. Iqra, baca, belajar. Karena dengan kemampuan otak yang Allah beri kepada kita akan membuat kita menemukan Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Makanya dari dulu Nabi dan Rasul itu dalam mengajarkan ketuhanan kepada umatnya tidak menggunakan dalil. Sembahlah Allah. Kenapa mesti nyembah Allah? Oh, enggak usah nanya-nanya, pokoknya dalilnya begitu. Beribadahlah kepada Allah. Kenapa mesti ibadah kepada Allah? Enggak usah nanya-nanya, memang dalilnya begitu. Lakukan saja. Enggak. Melalui pendekatan akal dan ilmu pengetahuan.